Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajun. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal ujian tulis masuk Universitas Gadjah Mada atau UTU UGM tahun 2019. Ini kita sudah masuk ke soal nomor 5. Mungkin aku bakal bacakan dulu, tapi mungkin sebelum teman-teman melanjutkan pembahasan ini, untuk soal nomor 1 sampai 4 itu sudah aku upload ya. Jadi kalau teman-teman ingin berurutan, boleh silakan ada di playlist UTU UGM di channel aku ya. Atau mungkin ini berurutan teman-teman ya. Jadi silakan scroll ke bawah. Nanti 1 sampai soal terakhir itu ada ya secara berurutan di video ya, di tab video. Oke, kita bacakan dulu. Jika X min 2 kuadrat membagi X pangkat 4 min AX pangkat 3, ini gak kelihatan ya karena fotonya buram, plus BX kuadrat plus 4X min 4, maka A kali B adalah, oke. Dari mungkin aku kasih dulu satu contoh atau satu konsep. Jadi ini tuh konsep dari materi atau bab polinom gitu ya, polinomial. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya tentang cara Horner gitu ya. Jadi cara Horner itu adalah cara menemukan suatu faktor dalam polinomial gitu ya. Jadi benar nggak kalau suatu nilai tertentu itu adalah faktor dari polinomial tertentu gitu ya. Misalkan ada satu polinomial X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Nah, ketika aku membagi X kuadrat min 2X plus 1 ya, sehingga sisanya 0, maka pembagi itu habis membagi polinom ini. Kayak bilangan biasa teman-teman ya. Jadi misalkan ada 4 kan dibagi 3 kan dia tidak habis kan, jadi tidak membagi nih. Disebutnya itu tidak membagi karena sisanya itu bukan 0. Nah, ini sisanya itu 1. Tapi yang dimaksud dengan membagi adalah ketika sisanya itu 0 gitu ya. Ini 2, 4. Nah, ini baru membagi nih. Kayak gitu ya. Ini sisanya. Nah, begitupun sama dengan polinomial, teman-teman ya. Itu berangkat dari pemikiran seperti ini. Misalkan X kuadrat min 2X plus 1, aku bagi dengan X min 1 gitu ya. X min 1. Berarti kan kita samakan dulu X yang ini dengan X kuadrat di sini supaya bisa dikurangkan. Berarti dikali X. X dikali X. X dikali X itu X kuadrat. X dikali min 1 adalah min X. Giniin, dikurangi, berarti yang saling menghilangkan. Minus 2X dikurangi, minus 2X dikurangi min X, atau berarti min 2X ditambah X. Itu min X plus 1, turun ke bawah. Sama kayak pembagian biasa ya. Terus berapa? Supaya X-nya sama dengan min X, berarti dikali min 1 ya. Berarti ini adalah min X ditambah 1. Nah, jadi ini ketika dikurangkan sisanya adalah 0 ya. Nah, berarti ini adalah sisa yang terakhir. Artinya bahwa X min 1 adalah faktor dari X kuadrat min 2X plus 1. Sehingga X kuadrat min 2X tambah 1 habis dibagi oleh X min 1. Atau X min 1 itu membagi X kuadrat min 2X plus 1. Ini membagi ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, cara Horner itu sama aja. Kalau cara Horner itu diambil setiap koefisiennya. Jadi ini koefisiennya 1. Ini minus 2. Ini 1. Kita kasih garis. Misalkan tadi X min 1. Berarti kita ambil aja sebuah angka dari nilai X-nya ya, dari pembuat 0, X min 1 sama dengan 0. Kita buat kayak gini. Berarti X-nya adalah 1, berarti kita simpan di sini 1 gitu ya.
Nah, aturannya adalah yang angka pertama itu langsung ke bawah, terus 1 dikali 1 adalah 1, tapi nanti ini jumlah gitu ya. Jadi min 2 tambah 1 itu min 1, terus min 1 kali 1 itu min 1, dijumlahin 1 ditambah min 1 itu 0. Nah, maka ini adalah sisanya. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya tentunya. Representasi dari ini adalah tergantung dari pembaginya. Kan ini kan pangkat 1 nih, ini pangkat 1. Jadi ini tuh adalah sebuah faktor yang pangkatnya, derajatnya itu pangkat 1 ya. X pangkat 1. Kan ini mulainya dari sini. X min 1. Ini kan pangkat 1 ya. Nah, berarti nanti hasilnya akan berkurang 1 dari polinomial semula. Berarti ini 2 kurang 1 ya 1. Berarti nanti representasinya adalah 1 ke bawah ini adalah X pangkat 1. Karena dari sini ya. 2 dikurangi derajatnya. Dikurangi 1. Nah, ini berarti ada 2 faktor. X min 1 dan X min 1 juga. Berarti X kuadrat min 2X plus 1 adalah X kuadrat min 2X plus 1 adalah X min 1 yang sebelah sini dikali X min 1 yang sebelah sini. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin itu untuk gambarannya ya, seperti itu. Kita akan kerjakan yang sebelah sini. Oke. Sekarang katanya, tapi kita akan menggunakan cara lain teman-teman supaya lebih cepat. Kayak gini logikanya. Kalau X min 2 kuadrat itu kan sama artinya dengan X kuadrat min 4X plus 4 kan. Dia derajatnya 2 kan. Jadi derajat itu adalah pangkat tertinggi dalam suatu polinomial. Itu namanya derajat ya. Nah, sedangkan X min 2 kuadrat dia membagi polinomial yang seperti ini gitu ya. Polinomial di sini aku tulis kembali X min 4, X pangkat 4 dikurangi AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah 4X min 4. Nah, karena katanya X min 2 kuadrat itu membagi, maka dia merupakan salah satu faktor dari ini ya, dari polinomial ini. Berarti nanti ini sama aja dengan X kuadrat min 4X plus 4. Nah, di sebelah sininya itu adalah disesuaikan teman-teman ya dengan pangkat tertinggi yang ada di sebelah kirinya. Kan di sini pangkat tertingginya adalah 2. Nah, supaya sama dengan yang kirinya, berarti di sini harus X pangkat 2. Kayak gitu. Terus yang depannya gimana? Depannya 1, karena ini depannya juga 1. Ini 1, ini 1, ini juga 1. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, karena polinomial ini turun ya. Jadi kan dari kiri ke kanan biasanya polinomial itu turun. Polanya seperti itu. Dari X kuadrat berarti turun menjadi X. Nah, tapi harus ada koefisien. Kenapa? Karena kita nggak tahu nilainya berapa gitu ya. Karena kan ini kenapa yang ini nggak dikasih koefisien yang belum kita tentukan? Itu karena kita bisa menentukannya langsung. Karena ini adalah 1X kuadrat, ini 1X kuadrat, berarti kan nanti hasilnya adalah X pangkat 4 kan. Jadi kita bisa langsung menentukan koefisiennya. 1, 1. Nah, berarti ini yang terakhir adalah konstantanya. Nah, karena ini konstanta yang di sebelah kirinya 4, yang ini ya, yang kurung yang di sebelah kiri yang ini, sedangkan yang di kiri ekivalennya, yang di kiri sama dengan yang 3 ini, adalah min 4, ya. Min 4. Maka, koefisien ini harus disesuaikan dengan kondisi dari polinomial yang ada di sebelah kiri ini, gitu. Berarti harus dikali min 1. Kenapa? Karena nanti dia akan bertemu konstantanya. 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Kayak gitu ya. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah yang sebelah kanan sekarang.
Oke, kita terus kembali yang kirinya, karena yang kiri itu sebagai patokan harus sama dengan yang kanannya. Oke, kita kalikan. Untuk X pangkat 4 berarti cuma satu ya, X pangkat 4. Ini dengan ini doang, yang X pangkat 4. Untuk X pangkat 3, ingat polinomial itu turun ya polanya. Kalau teman-teman mau memudahkan untuk penggunaan polinomialnya ya. Nah, untuk X pangkat 3 berarti X kuadrat ini dikalikan dengan Px ya. Nanti X-nya kan pangkat 1 nih. Dikalikan dengan X kuadrat jadinya X pangkat 3 kan. Tapi di sini ada koefisien P, berarti kita simpan P di sini. Berarti yang X kuadrat udah habis nih, sisa yang min 4X. Yang min 4X supaya jadi X pangkat 3 berarti kita kalikan dengan X kuadrat di sebelah sini. Berarti min 4X dikali X kuadrat, ambil yang perkalian antar koefisiennya. Min 4 kali 1, min 4. Kayak gitu ya. Ada lagi gak? Kalau misalkan aku ambil di sini 4, bisa gak dia menghasilkan X pangkat 3? Gak bisa. Karena 4 ini dia tidak mengandung X, sedangkan yang kanannya itu paling tinggi pun adalah X kuadrat. Jadi gak bisa ya menjadi X pangkat 3. Jadi udah, ini X pangkat 3 nya. Koefisien dari X pangkat 3. Sedangkan X pangkat 2-nya itu bisa dicari kayak biasa tadi ya. Untuk yang suku pertama, X kuadrat kita kalikan dengan min 1, berarti kita simpan min 1 di sini. Terus yang min 4X dikalikan dengan plus PX, itu jadinya min 4PX ya, kuadrat. Nah, berarti kita simpan perkalian antar koefisiennya. Min 4 kali P itu min 4P. Yang terakhir adalah 4 dikali X kuadrat. Ini X kuadrat juga ya, berarti simpan aja 4. Nah, udah cukup ya, udah gak ada lagi. Nah, sekarang kita maju ke X pangkat 1 ya. X pangkat 1 berarti X kuadrat gak mungkin kan jadi X pangkat 1, gak mungkin. Berarti yang kita mulai dari yang kedua ya. Min 4X dikali min 1 berarti koefisiennya 4. Terus plus 4 dikali PX plus 4PX. Sama, yang terakhir adalah yang bagian konstantanya. 4 kali min 1 yang nggak ada X-nya ya. 4. Nah, dari sini dengan kesamaan ini ya, ini namanya ekivalensi atau kesamaan. X pangkat 4 udah sama dengan X pangkat 4. Minus 4 sudah sama dengan minus 4. Berarti yang harus disamakan adalah nilai-nilai yang lain atau suku-suku yang lain. Yaitu yang pertama adalah yang ini, min A harus sama dengan P kurang 4. Berarti min A harus sama dengan P kurang 4. Ini 1 ya. Yang kedua adalah P. Ini ingat, perhatikan juga X kuadratnya atau perhatikan juga variabelnya ya. Ada X, X kuadrat, X pangkat 3, dan sebagainya. Yang X kuadrat berarti harus disamakan dengan X kuadrat juga koefisiennya. Nah, karena ini koefisiennya B, berarti koefisien di sini adalah ini gitu ya. Jadi B harus sama dengan min 1 dikurangi 4P ditambah 4. Yang terakhir adalah yang X ini koefisiennya 4 dengan yang sebelah sini ya. Berarti 4 sama dengan, ini bukan PX ya, tapi P doang. Nah ya, oke, 4 plus 4P. Oke, dari sini kita udah dapat informasi. Dari 3 persamaan ini ya. Untuk menentukan nilai satu-satunya A, B, dan P setiap variabelnya, yang paling gampang itu adalah yang ini teman-teman ya, karena ini mengandung satu variabel doang. Kalau yang lain kan mengandung 2 variabel, jadi agak susah ya. Jadi pertama kita akan menentukan nilai P gitu ya. Berarti ini adalah 4 sama dengan 4 ditambah 4P. 4 pindah ke sini, berarti 4 kurang 4 ya, 0, sama dengan 4P. Jadi P-nya adalah 4-nya pindah ke sini sebagai pembagian, 0 bagi 4 gitu. Jadi P-nya 0. Nah, baru udah dapat P-nya, kita bisa masukin ke semuanya, ke sini dan ke bawahnya. Oke, yang pertama dulu
min A sama dengan P dikurangi 4. P-nya adalah 0, berarti min A sama dengan 0 kurangi 4. Jadi min A sama dengan min 4 kalikan dengan negatif 1, jadinya A sama dengan 4. Selanjutnya untuk nilai B-nya, B sama dengan min 1 dikurangi 4, P ditambah 4. Terus ini B sama dengan min 1 minus 4P. P-nya adalah 0 ditambah 4, berarti min 1 dikurangi 0 ditambah 4, berarti min 1 kurang 0, min 1 tambah 4, 3 ya. Nah, jadi B-nya adalah 3 dan A-nya adalah 4. Sehingga nilai dari nilai AB adalah A-nya 4 dikali B-nya adalah 3 sama dengan 12. Nah, gitu ya. Oke, mungkin itu untuk pembahasan nomor 5. Jawabannya adalah B ya. Ada nih. Oke, jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.